Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Abdul Basit dengan NRP 201111127 dari Teknik Informatika STIKI Malang. Saya akan mempresentasikan tentang contoh program record mahasiswa. Nah, di dalam program record mahasiswa ini terdapat data NRP mahasiswa yang berupa integer, nama mahasiswa berupa data string, maksimal 15 karakter, tahun itu tipe integer, program studi dengan data string. Nah, yang programnya itu untuk memasukkan data mahasiswa yang disimpan dalam variabel dan menampilkan data mahasiswa berdasarkan dan kategori yang dipilih, tahun lahir atau dan program studi, dan menampilkan akumulasi data mahasiswa berdasarkan pilihan kategori yang dipilih, tahun dan program studi. Nah, saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Nah, ini codingannya. Yang pertama, saya mengimport fungsi clear output agar tidak berantakan. Nah, saya memakai fungsi clear output ini. Nah, yang kedua ini ada fungsi sleep dari time. Nah, saya memakai fungsi ini untuk uh, menunggu program yang tadi dijalankan agar tidak bertabrakan di konsol Google Laboratory-nya. Nah, saya di sini memakai algoritma insertion sort. Nah, tetapi karena yang saya pakai ini adalah array multidimensi, saya di samping saya menyediakan parameter array-nya, nah saya menyediakan parameter indeksnya. Nah, kan default index ini adalah non agar eh, jika tidak jika kita tidak memasukkan indeksnya, nah maka otomatis dia akan mengurutkan indeksnya tersebut. Nah, saya jelaskan fungsi insertnya ini. Nah, variabel n ini fungsinya untuk mendapatkan ukuran dari variabel array ini. Nah, lalu ada variabel k dengan nilai 1. Nah, selanjutnya ada perulangan while di variabel k yang kurang dari sama dengan n kurang min 1. Selanjutnya ada di dalamnya while ada i sama dengan k untuk menyimpan k yang menurunkan i data k ke i yang tadi 1. X ini data arraynya di indeks i, berarti kalau nanti ketika ini misal 1, nanti X nya ini berisikan value array di indeks i ini. Nah, jika indeks itu adalah none dari defaultnya parameter indeks ini, nah maka lanjut ke ada perulangan i lebih dari sama dengan 1 dan array lebih besar array i dengan array indeks i min 1 apakah lebih besar daripada X tadi. Nah, jika iya maka dia akan berpindah tempat dan i akan dikurangi min 1 sampai selesai. Nah, jika indeks ini itu ada berupa value, nah maka sama seperti tadi. Nah, tetapi saya menambahkan penjelasan di kolomnya. Nah, misal yang terpilih di kolom berapa nanti, nah itu yang dipilih. Nah, berarti yang apakah ini lebih besar daripada yang ini, maka dia akan berpindah tempat, i dikurangi 1. Nah, jika sudah selesai, maka array
di indeks I sama dengan X. Nah, selanjutnya saya menyediakan array prodi, nah, agar memudahkan program ini untuk memasukkan program studinya. Ada teknik informatika, manajemen informatika, dan desain komunikasi visual. Nah, selanjutnya ada inisialisasi array mahasiswa yang berisi array kosongan. Selanjutnya ada variabel lanjut sama dengan true. Nah, ketika while ini lanjutnya masih true, maka programnya akan terus berulang-ulang. Nah, yang selanjutnya di dalam while tersebut ada fungsi clear output. Nah, selanjutnya ada slip 1 agar yang di-clearkan dahulu nanti menunggu 1 detik agar tidak tabrakan dan tidak error. Nah, selanjutnya ini adalah akan mengoutputkan menu untuk insert, lihat, dan akumulasi data mahasiswa dan keluar. Nah, variabel menu ini untuk memasukkan menu yang diinginkan. Misal kalau 1 itu insert, nah maka jika menu itu sama dengan 1, nah nanti akan clear output dan menginisialisasikan lanjut output agar while lanjut output ini akan terus berjalan. Nah, jika nanti di false nanti akan kembali ke menu ini. Nah, jika menu 1 maka dia akan menyuruh usernya untuk menginputkan NRP-nya. Nah, jika pas ketik NRP itu 0 maka lanjut input itu false dan while ini akan berhenti dan kembali ke menu. Nah, jika if lanjut input itu di false kan, maka ini dan ini akan berhenti dan while akan berhenti dan kembali ke menu daftar mahasiswa. Selanjutnya akan memasukkan nama sama seperti tadi. Nah, tapi nama ini karena Python ini bersifat dinamis, tidak seperti Java yang bisa menginisialisasikan sebuah string dan bisa menglimit, tetapi saya melimitnya pakai ini. Jika nama ini lebih dari 15 maka dia akan dipotong di sini. Nah, ada tahun, akan memasukkan tahun, lalu ini akan perulangan ini akan mengoutputkan prodi ini untuk keluar. Nah, user akan menginput nomor program studinya. Misal 1 itu teknik informatika, maka usernya ketik 1. User akan menginputkan nomor prodinya. Nah, jika sudah selesai maka ada sebuah array yang akan memasukkan NRP, nama, tahun, dan nama prodinya dikurangi 1 karena kita butuh indeks arraynya. Misal 0 itu teknik informatika dan user menginputkan 1 untuk memilih teknik informatika, maka nomor prodi dikurang 1 agar bisa menerima 0 tersebut, dan array tersebut dimasukkan ke dalam array mahasiswa ini sehingga array mahasiswa ini menjadi array multidimensi. Lalu array MHS tersebut akan
di sorting memakai algoritma insertion sort di indeks 0, berarti yang diurutkan itu adalah NRP-nya. Nah, jika sudah selesai diisi, maka kembali ke sini. Nah, jika kita menu ini kita ketik 2, nah maka ada variabel boolean bernilai true. Nah, jika while ini looping, jika lanjut cari itu adalah true, maka dia akan terus berlooping sampai lanjut cari ini adalah false. Nah, di dalamnya adalah fungsi clear output sleep di 1 detik. Nah, ini akan mengoutputkan menu untuk mencari data. Nah, disediakan tahun, program studi, dan lengkap. Nah, kalau tahun ini kita bisa mencari data mahasiswa berdasarkan tahunnya. Misal yang dicari adalah tahun yang data mahasiswa yang tahun lahirnya adalah 2000, maka program ini akan bisa mencarinya. Begitu juga dengan program studi. Nah, kalau lengkap ini dia akan mengoutputkan semua data mahasiswa. Kembali ke menu di sini. Lalu jika menu lihat ini adalah 1, if melihat adalah 1, maka clear output sleep 1. Nah, di sini akan user akan menginputkan sebuah tahun lahir yang diinginkan, misal 2000, yang nanti tahun ini akan bernilai 2000. Nah, dan clear output print ini agar bisa seperti ini. Nah, kalau data array mahasiswanya itu tidak bernilai 0, maksudnya ada isinya di array mahasiswa tersebut, maka ini akan menampilkan data mahasiswanya. Nah, jika tidak ada data, maka program akan mengoutputkan tidak ada data di dalam database. Ini untuk menahan outputnya tadi sehingga tidak langsung loncat ke sini lagi. Nah, jika menu lihat 2, maka output sleep 1 detik. Ini looping ini berfungsi untuk mengoutputkan semua program studinya. Nah, di sini user akan menginputkan program studinya. Jika yang diinginkan adalah teknik 1, teknik informatika, maka ketik teknik 1 untuk teknik informatika, dan nomor prodi ini bernilai 1. Nah, jika seperti tadi, jika array mahasiswa ini tidak kosong, maka dia akan melakukan looping untuk melakukan output pada data mahasiswa sesuai prodi, berdasarkan prodinya. Nah, jika tidak ada datanya, maka ditampilkan tidak ada data di dalam database. Nah, jika menu lihat ini adalah 3, maka dia akan menampilkan semua data mahasiswanya. Nah, jika tidak ada, maka program akan mengoutputkan tidak ada data di dalam database. Nah, jika ingin keluar, maka tekan 4 untuk kembali. Karena melihat adalah 4, maka lanjut cari ini bernilai false, dan logika while ini tidak berlaku dan akan berhenti. Nah, jika kita memasukkan menu data mahasiswa ini adalah 3, akumulasi data mahasiswa, nah dia
program akan mencari akumulasi datanya, statistik data mahasiswanya. Nah, caranya ini diinisialisasikan sebuah array tahun akumulasi seperti akumulasi. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan eh, tahun apa saja yang di dalam data mahasiswa itu dan dimasukkan di dalam array ini. Nah, jika sudah, maka eh, ada sebuah fungsi untuk mencari duplikatan dan menghapusnya sehingga bisa mencari statistiknya. Nah, seperti ini. Di sini dia akan memasukkan eh, tahun-tahun yang ada di dalam data mahasiswa tersebut. Jika sudah, maka mencari duplikatnya, lalu diurutkan tahun akumulasi tersebut. Ini untuk sama seperti tadi, tetapi ini untuk prodinya. Nah, ini untuk mencari berapa mahasiswa di dalam tahun tersebut. Ini prodi untuk memasukkan prodi ini berapa mahasiswanya. Nah, ini untuk perulangannya. Nah, nanti jika tahun akumulasi array tersebut yang dimasukkan tadi itu bernilai 0 karena data mahasiswanya cuma kosong. Nah, maka program akan mengoutputkan tidak ada data di dalam database. Nah, jika tidak, maka dia akan mengoutputkan berapa tahun ini berapa mahasiswanya, sama seperti program studi ini. Nah, kalau kita mau keluar program ini, maka kita ketik 4 untuk keluar di dalam clear output ini. Nah, begitu. Nah, kita akan mencoba programnya. Nah, kita coba masukkan sebuah data. NP-nya 20, misalkan NP saya 20111027. Nah, untuk nama coba nama saya, tahun lahir 2000, saya memilih teknik informatika. Nah, dia akan menglooping lagi agar memudahkan user untuk menginputkan NRP-nya. Saya misal 2001 Gus 2001 Sal manajemen informatika 102 K Sal lahir 2001. Saya bisa masukkan yang satu ini. Nah, jika ingin selesai, maka ketik 0 saja, enter. Nah, akan kembali. Nah, jika kita ingin melihat data mahasiswa tersebut, maka ketik 2. Lalu jika kita ingin melihat dari tahun lahirnya, maka ketik 1. Misal saya ingin melihat data mahasiswa yang tahun lahirnya adalah 2000, maka ketik 2000. Nah, maka akan ditampilkan data mahasiswa tersebut berdasarkan tahun lahir tersebut. Nah, enter untuk kembali tadi. Misal program studinya, misal saya ingin melihat yang teknik informatika.
Nah, maka dia akan mengoutputkan data mahasiswa sesuai prodi yang diinginkan. Enter. Jika ingin lengkap semua data ditampilkan, maka ketik 3. Nah, dia akan mengoutputkan semua data-datanya. Enter. Dan kembali. Nah, jika kita ingin melihat statistik data mahasiswanya, ketik 3. Nah, program akan mengoutputkan sebuah statistik data mahasiswa pada array mahasiswa tersebut. Ketik enter. Nah, jika yang keluar maka ketik 4. Nah, sudah selesai. Begitu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rizal Abdul Basit dengan INRP 20111111027 dari Teknik Informatika STIKI Malang. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.